Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan yang terhormat kepada Ibu Adisya Maya Andara SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Baiklah, memperkenalkan diri. Nama saya Iza Nur Azizah, NIM 210151, kelas RA2 di Universitas Primagraha. Oke, pemaparan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun judul pemaparannya yaitu kerjasama dan strategi bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang segala kegiatannya dilakukan dengan melewati batas-batas negara. Tidak hanya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, perbankan, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara di dunia. Dengan demikian, kerjasama bisnis internasional ini adalah hubungan antara suatu negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu tujuan kerjasama bisnis internasional. Yang pertama tujuannya ialah membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan. Tujuan yang kedua ialah membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi. Tujuan yang ketiga, memajukan perdagangan. Tujuan yang keempat ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang kelima ialah meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang keenam, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dan yang ketujuh, meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antar bangsa di dunia. Selanjutnya yaitu fungsi kerjasama antar negara. 1. Memperlancar hubungan ekonomi dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi, serta memperlancar sistem pembayaran antar negara. Yang kedua, menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui badan organisasi internasional dan nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kerjasama. Kerjasama antar negara mengakibatkan adanya kesamaan. Berikut ini beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antar negara ialah kesamaan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografisnya. Selanjutnya yaitu kesamaan ideologi, kesamaan agama, kerjasama antar negara. Selanjutnya yaitu kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara mengakibatkan adanya suatu perbedaan. Nah, perbedaan ini yaitu mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Dan yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan ideologi. Terus selanjutnya yaitu bentuk kerjasama internasional. Yang pertama adanya kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Yang ketiga ialah kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini ialah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat membantu satu sama lain. Kerjasama bilateral ini bertujuan untuk membina hubungan
telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. Yang keempat ialah organisasi multilateral regional. Nah, hal ini merupakan organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu. Selanjutnya yaitu Lembaga Kerjasama Bisnis Internasional. Lembaga kerjasama ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN ini ialah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama di negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam itu ikut bergabung dalam ASEAN. Selanjutnya yaitu lembaga FTA. Nah, FTA ini ialah ASEAN Free Trade Area. Nah, FTA ini atau kawasan perdagangan. Nah, FTA ini ialah kawasan perdagangan bebas ASEAN, forum kerja sama antar negara. ASEAN ini yang bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Lembaga selanjutnya yang ketiga ialah IMF atau International Monetary Fund. Nah, IMF ini atau Dana Moneter Internasional ini yaitu lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Lembaga selanjutnya yaitu APEC. APEC itu ialah perpanjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Yang terakhir yaitu WTO dan GATT. Nah, GATT ini merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya GATT ialah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT ini dibubarkan di Jenewa atau Swiss pada tanggal 12 Desember 1995. Pembubaran GATT ini dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO. Nah, yaitu WTO ini ialah perpanjangan dari World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi ini ialah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO ini dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Selanjutnya yaitu dampak kerjasama ekonomi antar negara dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positif. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambahkan devisa negara, memperkuat posisi perdagangan persaingan dagang. Selanjutnya dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu ialah ketergantungan dengan negara lain. Terus intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya masuknya tenaga asing ke Indonesia. Terus mendorong masyarakat hidup konsumtif. Terus selanjutnya yaitu strategi bisnis internasional. Nah, strategi
kepemimpinan biaya internasional, yaitu dalam strategi pemimpin ini ada beberapa. Yang pertama, strategi diferensiasi internasional, yang kedua, strategi fokus internasional, yang ketiga, strategi kepemimpinan, yang keempat yaitu biaya diferensiasi integratif internasional. Selanjutnya, pemaparan ini yaitu strategi tingkat perusahaan. Yang pertama yaitu strategi multidomestik. Nah, strategi ini adalah sebuah strategi yang keputusan strategis dan operasinya didesentralisasikan ke unit-unit bisnis strategis di setiap negara untuk menyesuaikan produk-produk ke pasar lokal. Nah, sebuah strategi domestik ini majemuk fokus pada persaingan yang terjadi dalam setiap negara. Strategi ini mengasumsikan bahwa pasar-pasar tersebut berbeda dan oleh karenanya disegmentasikan menurut batas-batas negara, kebutuhan dan keinginan, kondisi industri, atau misalnya yaitu jumlah dan tipe pesaing. Terus adanya struktur hukum dan politik dan norma-norma sosial bervariasi di setiap negara. Nah, jadi strategi domestik ini memberikan peluang untuk memproduksi produk berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan spesifik dari pelanggan lokal. Oleh karena itu, strategi ini mereka harus mampu memaksimalkan daya tanggap kompetitif perusahaan terhadap kebutuhan khas di setiap pasar. Selanjutnya yaitu global strategi. Nah, global ini mengasumsikan produk-produk yang lebih distandarisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Akibatnya strategi kompetitif ini didesentralisasikan dan dikontrol oleh kantor pusat. Nah, unit-unit bisnis strategi ini beroperasi di setiap negara. Jadi diasumsikannya saling tergantung atau interdependen. Dan kantor pusat berusaha untuk menyatukan bisnis-bisnis ini yang tersebar di negara-negara tersebut. Nah, oleh karena itu, strategi ini menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di negara-negara yang berbeda, dan strategi kompetitif ini ditentukan oleh pusat. Jadi, strategi global ini menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk mendayagunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Terus selanjutnya yaitu ada strategi transnasional. Strategi ini berusaha mencapai efisiensi global sekaligus daya tanggap lokal. Jadi strategi ini untuk mewujudkan kedua tujuan. Yang satu itu untuk menuntut ditutupnya koordinasi global, sementara yang lainnya yaitu memerlukan fleksibilitas lokal. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi fleksibel ini diyakini dan disepakati oleh bersama. Jadi secara demokratis. Dari segi positif dari penerapan strategi ini yaitu seringkali menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada strategi multidomestik dan strategi global. Pemaparan selanjutnya yaitu formulasi strategi bisnis internasional, yaitu perumusan visi dan misi. Formulasi strategi bisnis internasional. Nah, perumusan visi dan misi suatu perusahaan yang go internasional tentunya itu harus mampu mengatur perencanaan planning strategisnya secara cermat demi menghadapi tantangan global yang ada di depan mata. Sasaran dari strategi internasional ini ialah untuk mencapai dan mempertahankan posisi kompetitif yang unik dan bernilai baik di dalam suatu negara maupun secara global.
Posisi yang disebut sebagai keunggulan kompetitif atau competitive advantage ini yaitu menurut BAL 2007 169. Terus pemaparan selanjutnya yaitu visi dan misi. Nah, visi dalam strategi bisnis internasional yang pertama mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. Yang kedua memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Yang ketiga menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran atau lingkungan perusahaan. Yang keempat yaitu menentukan arah dan fokus strategi perusahaan. Yang jelas, hal ini untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Terus yaitu strategi bisnis internasional. Misinya yaitu untuk memberikan arah usaha. Yang kedua untuk memfokuskan langkah-langkah yang diambil. Yang ketiga untuk objektif, target dan program perusahaan ini dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat yaitu membimbingnya aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah. Pemaparan selanjutnya yaitu strategi pemasaran internasional. Nah, yang pertama yaitu penelitian pasar global. Yang kedua, segmentasi pasar dan penentuan pasar target. Yang ketiga ialah adaptasi produk dan layanan, strategi komunikasi dan pemasaran yang disesuaikan dengan lokal. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dan media. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pemaparan kali ini ialah bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatannya itu dilakukan dengan melewati batas-batas negara. Tidak halnya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang. Nah, hal ini yaitu seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, perbankan perdagangan yang besar, dan perdagangan eceran. Strategi bisnis internasional juga mengacu pada rencana yang mengarahkan transaksi komersial yang terjadi antar entitas dari berbagai negara. Strategi bisnis internasional juga mengacu pada rencana dan tindakan perusahaan atau publik atau swasta. Nah, dan bukan pemerintahan. Dengan demikian, tujuan dari strategi melibatkan peningkatkan keuntungan. Kerjasama antar negara adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara di dunia. Nah, kerjasama antar negara ini meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. Jadi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Kerjasama biasanya ini dilakukan oleh dua negara atau lebih. Tujuan dari kerjasama ini untuk mencakupi atau mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara untuk mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi, untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka, dan juga untuk mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang. Cukup itu saja yang saya paparkan untuk tugas UAS ujian akhir semester. Jadi saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan yang tidak jelas atau yang kurang mudah dipahami atau sulit difahami. Jadi saya undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.